Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam minggu yang ke-755 dan mega project karakter Kristus yang harus kita hafalkan adalah hari Selasa. Mari kita masuk di dalam langsung firman Tuhan yaitu Blessing in Disguise, seri yang ke-10. Dan inilah yang terakhir. Saya ajak saudara untuk membaca kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pelajaran Yesus yang sangat indah ketika dia memulai pengajarannya, yaitu khotbah di bukit. Dan dikatakanlah janganlah kamu khawatir akan hari esokmu. Apa yang hendak kamu makan, hendak kamu minum, hendak kamu pakai. Dan Tuhan tunjukkan melalui satu contoh yang indah, bahwa Salomo yang begitu hebat sekalipun, dia tidak memakai pakaian seindah bunga yang di padang yang Tuhan dandanin. Oleh karena itu saudara, kerap kali kita ini bingung dengan hal-hal dunia. Kita lupa bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Kalau bunga di padang, kalau borong di udara saja dia perhatikan. Mengapa kita khawatir dan takut? Itulah akibat dosa manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, pertama yang menyerang manusia adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, menjauh daripada Tuhan. Saudara, dan itulah sekarang yang Tuhan ingin perbaiki kembali ketika hubungan itu terjadi. Kalau kita melihat bagaimana Naaman yang berpakaian jenderal panglima perang, namun tubuhnya kita lihat adalah penuh atau luka atau kusta. Oleh karena itu Tuhan ingin bahwa tubuh kita ini lebih daripada pakaian. Kita lihat poin yang pertama. Digembalakan oleh siapa? Digembalakan siapa kita ini? Apakah kekhawatiran itu menggembalakan kita?
Apakah ketakutan itu yang menggembalakan kita? Apakah kecemasan itu yang sedang menggembalakan kita? Dan lebih tragis lagi, trauma kerap kali menggembalakan kita. Bicara trauma itu bicara masa lalu. Tidak ada bicara masa depan. Masa lalu itu tidak pernah kita bisa kembali dan kita mengubahnya. Karena itu seperti sejarah. Yang bisa kita ubah, yang diperbaiki adalah masa depan. Oleh sebab itu saudara, jangankan saudara mau kembali ke masa lalu, menoleh ke masa lalu pun kita tidak boleh. Kita boleh berbicara banyak hal tentang masa lalu. Tetapi ingat, kita tidak pernah bisa kembali ke sana. Oleh karena itu yang kita bisa jalanin adalah masa depan. Oleh karena itu masa lalu boleh kita bicarakan. Masa depan itu harus kita jalanin. Masa depan itu kita harus punya visi untuk ke depannya. Nah, kalau kita melihat siapa saudara yang menggembalakannya. Kalau Yesus itu yang menggembalakan berarti dia ada di depan kita. Firman-Nya ada di depan kita. Puji Tuhan. Saya ajak saudara untuk melihat Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Saya bacakan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yaitu iblis dengan memberikan kekhawatiran, ketakutan, dosa. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahannya. Yaitu kasih, kemurahan, kebaikan, kesalehan, dan sebagainya. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan kalau kita melihat saudara yang dikasih Tuhan, seekor domba atau domba itu, dia akan mengenal suara gembalanya. Domba itu mendengar suara gembalanya. Sehingga dikatakan kalau di dalam kitab Matius tadi, hai kamu orang percaya, kata Tuhan, karena kekhawatiran kita. Itu tidak akan pernah bisa menambah umur kita sehasta saja. Hai kamu orang percaya. Saudara, siapa yang menggembalakan kita? Kita harus mendengar suara Tuhan. Suara gembala kita mengatakan apa? Jangan khawatir, bahkan dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara kita. Tanpa sadar kita digembalakan oleh ketakutan kita. Kita digembalakan oleh kekhawatiran kita. Kita digembalakan oleh apa saja masalah kita. Sehingga kita menjadi stres, depresi. Bahkan ada juga orang yang digembalakan oleh trauma. Masa lalunya. Sehingga dia tidak berdaya. Sehingga dia menjadi robot di dalam rumah. Karena dia kena masa lalu. Oleh sebab itu Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Domba-domba itu pasti mendengar suaranya. Gembala yang baik itu berjalan di depan. Jangan melihat di belakang. Di belakang itu saudara, itu mungkin trauma. Lihat ke depan. Tuhan sedang memimpin kita. Puji Tuhan. Kita akan menemukan padang rumput yang hijau. Kita menemukan air yang tenang. Di dalam hidup kita ini, kerap kali kita juga digembalakan oleh hawa nafsu kita. Oleh iri hati kita. Oleh keegoisan kita. Oleh sakit hati kita. Oleh kekecewaan kita. Sehingga saudara melihat di gereja, banyak orang-orang yang percaya di situ, tetapi sebenarnya kurang percaya. Karena apa? Dia tidak mengikuti suara gembala. Dia digembalakan oleh egois, kepentingan sendiri. Dia dikuasai, digembalakan oleh mamon. Sehingga Tuhan berkata,
Ada hamba yang hamba upahan, ada hamba yang jahat, ada hamba yang malas. Saudara. Karena apa? Karena dia digembalakan oleh kemalasannya. Digembalakan oleh mamon. Digembalakan oleh dosa dan kejahatan. Kita harus sadar hari ini. Siapa yang menggembalakan kita? Situasi yang sulit seperti inilah. Kita introspeksi diri, saudara. Situasi yang sulit sekarang yang mungkin saudara alami. Siapa yang menggembalakan saudara? Mungkin kita berkata bahwa kita ini orang percaya. Kita pelayanan di gereja. Sekarang kita melihat sesungguhnya siapa yang menggembalakan kita. Kalau Yesus Tuhan menggembalakan kita, firman-Nya itu mengatakan jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, saudara. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa segala sesuatu masalah, jikalau Tuhan izinkan, pasti akan menampilkan atau menunjukkan kemuliaan Allah. Karena Yesus itu sebagai gembala kita. Contoh-contoh di dalam kitab Yohanes 11, kita lihat ayat yang keempat. Ketika Tuhan Yesus didatangin oleh orang-orang yang membawa pesan bahwa saudara daripada Maria dan Marta itu sakit keras. Apa kata Yesus saat itu? Yang akhirnya Lazarus juga meninggal 4 hari. Dan kemudian Tuhan bangkitkan. Tetapi saat itu sebelum Tuhan datang dan membangkitkan Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, dari kematiannya 4 hari. Apa yang dikatakan Tuhan dulu? Saya bacakan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Jikalau kita yakin, saudara, bahwa Tuhan dan firman itu menggembalakan kita. Apapun yang kita hadapi, masalah, persoalan, penyakit, jikalau kita percaya dan beriman mau digembalakan Tuhan, itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Lazarus pun dibangkitkan walaupun sudah mati 4 hari. Apakah masalah kita seperti Lazarus itu? Mungkin saudara berkata, aku dibiarkan Tuhan. Tetapi tidak seperti Lazarus yang dibiarkan sampai 4 hari mati. Mungkin kita dibiarkan tapi masih tetap hidup. Kita dibiarkan masih tetap bisa makan walaupun kekurangan. Tetapi nanti, saudara, kemudian akan dinyatakan. Contoh-contoh banyak sekali di Alkitab. Bagaimana Yakub, bagaimana Ayub. Begitu banyak sekali kejadiannya. Kita lihat poin yang kedua. Kamu jangan takut, khawatir apa yang hendak kamu makan, hendak kamu minum, hendak kamu pakai. Ini bicara kebutuhan pokok sehari-hari. Bukan bicara kebutuhan pakaian, tapi kebutuhan primer atau pokok. Yaitu tentang makan, minum. Nah kalau kita melihat poin yang kedua, ada Tuhan. Ada Tuhan. Tuhan katakan jangan kamu khawatir, lihat itu di padang. Lihat itu bunga itu yang indah seperti itu. Salomo dengan kemegahannya, dia tidak bisa berpakaian seperti itu. Yang Tuhan dandani 1 hari, tetapi besok hilang, tetapi didandani begitu indah. Hai manusia yang kurang percaya, mengapa kita khawatir dan takut akan hidup kita? Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau melihat ini. Suatu hari Tuhan juga pernah mengalami kehausan. Mengalami kehausan dan dia ada di Samaria. Dan dia berjumpa dengan seorang perempuan yang juga kehausan dan mencari air dan di sumur Yakub. Kita lihat itu firman Tuhan Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 10.
Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Tuhan Yesus datang kepada perempuan Samaria minta minum. Tetapi perempuan Samaria berkata, masakah kamu ke orang Yahudi minta aku air? Yesus katakan, jikalau kamu tahu siapa Yesus itu sesungguhnya, maka kamu akan minta kepada dia air. Dan dia akan memberikan air hidup. Bukan hanya air hidup yang akan memancar keluar dari hatimu. Orang yang minum air sumur Yakub, dia akan haus lagi. Tetapi air yang diberikan Yesus itu tidak membuat kita menjadi haus. Saat itu perempuan itu sedang menimba air. Dan air itu sudah didapatinya. Yesus juga tidak minum air itu. Perempuan itu tidak membawa air itu pulang. Tetapi yang luar biasa, perempuan itu meninggalkan air itu dan dia memberitakan Injil. Memberitakan Yesus dan membawa satu kota kecil datang kepada Tuhan. Apapun situasi sulit kita yang kita alami saat ini, jikalau ada Tuhan. Mungkin waktu itu kurang tepat, jikalau ada Tuhan. Mungkin kondisi itu tidak baik, jikalau ada Tuhan. Semuanya jadi baik, jadi tepat. Saudara, lihat itu. Semuanya. Perempuan itu haus. Perempuan itu butuh air. Karena ada Tuhan. Air itu sudah didapat, tapi tidak dibawa. Dia justru mendapatkan air kehidupan yang luar biasa. Hatinya meluap-luap oleh kebenaran hidup itu. Kerap kali kita membutuhkan sesuatu dan kita haus lagi. Seperti kita meminum air laut. Setiap kali kita minum kita haus. Tetapi air datang yang daripada Tuhan. Air kehidupan itu membuat kita tidak haus. Kita menjadi puas. Jangan lagi saudara hidup mengingini hal yang di dunia. Karena itu membuat kita menjadi haus. Kalau kita melihat sebuah contoh. Bagaimana seorang pemburu itu ingin menangkap serigala. Caranya mudah, saudara. Dia kasih daging, ditaruh di atas pisau yang tajam, dimasukkan ke dalam pisau itu, ditaruh di tanah. Serigala mencium daging itu, dia makan. Waktu dia makan, saudara. Tinggal sedikit, tanpa sadar lidahnya sudah tergores pisau. Ketika dia mulai ngambil lagi, kok enak, saudara. Dia ambil lagi, dia jilat lagi, dia jilat lagi. Dia nggak sadar bahwa darahnya sendiri yang dijilat. Dia haus. Akhirnya dia mati. Itulah yang dunia berikan, saudara. Itu yang dunia sedang tawarkan kepada kita. Sesuatu yang sepertinya menarik. Tetapi kita akan mati di dalam itu. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita sesuatu kehidupan. Sehingga saudara, dimanapun saudara berada saat ini. Jangan kau melihat kiri kanan. Jangan melihat siapa yang bisa menolong saudara. Tetapi saudara tahu Tuhan mengembalakan kita. Ada Tuhan. Katakan ada Tuhan. Ada Tuhan. Puji Tuhan. Ketika murid-murid ini mencari ikan dan tidak mendapatkannya, maka Yesus masuk di dalam perahu. Yesus menyampaikan firman. Kemudian Yesus membawa mereka untuk menjala ikan. Mereka berkata, Guru, sepanjang malam aku mencari ikan, namun tidak mendapatkannya. Apalagi kondisi seperti ini siang. Kondisinya, waktunya tidak tepat.
tetapi ada Tuhan menjadi tepat. Perjamuan di Kana, anggur itu habis, saudara. Situasinya, kondisinya tidak memungkinkan, tidak baik. Tetapi ada Tuhan menjadi baik. Luar biasa. Mungkin saudara berkata, nasibku kurang baik, situasi tidak baik, kondisi tidak baik, waktunya tidak tepat, tempatnya tidak tepat. Seperti perempuan Samaria ini, tempatnya saudara lihat itu di sumur Yakub, tetapi ada Yesus menjadi tempat yang tepat untuk mengubah perempuan itu menjadi seorang pengabar Injil yang luar biasa. Ada Yesus. Dimanapun kita berada, itu tempat yang tepat. Dan itu juga menjadi tempat yang suci. Saudara ingat ketika Musa dipanggil melalui sebuah pohon yang keluar apinya di belantara. Tuhan memanggil Musa, Musa. Dia sedang mendekat. Kok ada belantara keluar apinya. Ya seperti hutan begitu saudara. Ya semak-semak yang kotor. Ketika Musa mendekat, Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu. Karena tempat engkau berdiri adalah kudus. Dimanapun saudara kita ada, jikalau ada Tuhan, tempat itu menjadi tempat yang suci. Haleluya. Kondisi apapun saudara hari ini jangan pernah takut. Ada Tuhan, ada keselamatan. Karena dia berkata, akulah pintu. Ada begitu banyak hal. Ketika badai datang, ada Tuhan. Badai pun hilang kembali. Luar biasa. Masalah boleh datang, Tuhan harus ada di situ. Yang penting dalam hidup kita, apakah ada Tuhan di dalam hidup kita? Dia tidak jauh saudara. Dia ada di dalam hati kita. Masalahnya hati kita ini sekarang banyak dikuasai oleh hal-hal dunia. Kita harus kembali lagi. Jangan lagi hari ini saudara kita cuma memikirkan hal-hal dunia dalam hati kita. Pikirkan ada Tuhan dalam hidupku. Katakan ada Tuhan dalam hidupku. Kalau ada Tuhan dalam hidupku, masalah apapun, nasib seburuk apapun akan menjadi baik. Karena Tuhan, apa yang tidak ada menjadi ada. Yang buta pun melihat, yang lumpuh pun berjalan, yang kerasukan setan pun dilepaskan, yang terikat juga dilepaskan, yang punya beban diangkat segala bebannya. Dan mereka yang berdosa pun diampuni, yang mati pun dibangkitkan. Apa yang perlu kita ragukan lagi selama ada Tuhan dalam hidup kita? Poin yang ketiga kita lihat dulu. Matius 6 ayat 31 dan 32. Saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 34 langsung lompat. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya di sini, poin yang ketiga, badai pasti berlalu. Jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok punya kesusahan sendiri. Dan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok berarti badai pasti berlalu. Kalau kita lihat ayat 32, mundur lagi. Apa pesannya? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Badai pasti berlalu. Karena Tuhan tahu semuanya. Haleluya. Tidak ada satupun persoalan yang tidak selesai di dunia ini. Kenapa saudara?
Karena bukan hanya kita digembalakan Tuhan, bukan hanya karena ada Tuhan, tetapi yang pasti Tuhan juga memberikan kepada kita kuasa kasih-Nya, firman-Nya, Roh Kudus di dalam diri kita. Sehingga kita, saudara, dilatih sehingga menjadi seorang penakluk. Penakluk bukan menaklukkan sesama, tetapi menaklukkan alam semesta. Kalau saya lihat sejarah dunia ini, dari gempa bumi, dari penyakit pes, dari wabah apa saja, flu Spanyol, dari semua yang pernah ada di dunia ini selama kurang lebih 6.000 tahun ini. Semuanya juga berlalu. Persoalan yang besar berhenti ganti. Negara yang besar berhenti ganti. Penyakit wabah yang besar berhenti hilang. Terus saudara, tidak ada yang terus menerus kecuali kasih Tuhan kepada kita. Itu yang terus menerus. Kuasa Tuhan yang terus menerus datang kepada kita. Seperti air yang mengalir, yang tidak pernah berhenti-henti. Sehingga dikatakan, jikalau kamu percaya dan tahu siapa Yesus itu, maka kamu akan memintanya dan Dia akan memberikan kepadamu air hidup yang akan mengalir dari hatimu. Tidak ada segala sesuatu yang di dunia ini yang bersifat terus menerus. Semuanya akan berganti-berganti. Tetapi Tuhan kita kasih kuasa kemurahannya tidak pernah berganti. Dia terus menerus dari generasi ke generasi. Saya ajak saudara untuk melihat Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Apa kata firman Allah itu? Mungkin saudara berkata begini, itu kan Tuhan. Tetapi kan saya biasa saja. Saudara, saya kan manusia biasa saja, cuma percaya. Kita lihat dulu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepadanya. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan 1, 2, 3. Taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kenapa Tuhan, saudara, memberikan firman ini kepada umat manusia? Karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Pada awalnya Tuhan menciptakan manusia untuk menjaga ciptaannya yang di Taman Eden dan sekitarnya. Tapi kalau kita melihat, saudara, manusia itu diberi kuasa untuk menaklukkan. Mana mungkin Pak, kita bisa mengambil burung di udara. Padahal kita nggak bisa terbang. Kita bisa menjebaknya. Kita bisa mengalahkan banteng. Mengalahkan gajah walaupun kekuatan kita kalah. Kita bisa menawarkan banyak racun. Kita, saudara, bahkan kita, kalau kita melihat teknologi sudah bisa terbang. Pesawat terbang. Bahkan saudara melihat ini udara pun bukan hanya bisa diterbangin, tetapi saudara lihat itu bisa diisi oleh sosial media, oleh video. Saudara hanya dikirim melalui udara. Bisa, manusia telah diberi kuasa untuk menaklukkannya. Wabah satu datang, semua banyak yang mati, ketakutan mencari Allah. Muncullah kemudian firman Tuhan. Wabah itu hilang, manusia bisa menaklukkannya. Persoalan begitu datang, mereka mencari Allah, Tuhan datang, diberilah kuasa kasih-Nya, manusia bisa menaklukkannya. Inilah waktunya, saudara, berikan tempat itu kepada Tuhan. Badai pasti berlalu. Tidak ada satu badai yang terus-menerus ada di bumi ini. Tetapi yang terus-menerus di dalam hidup kita adalah kemurahan Allah. Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau mengalami kegelapan malam, kalau engkau mengalami melihat petir menakutkan, badai yang sepertinya
membuat engkau menjadi ciut. Mungkin kau ada di tengah-tengah lautan, melihat gelombang yang begitu besar, sampai seorang raja pun menjadi kecil. Tetapi ingat, itu akan berhenti. Semuanya badai pasti berlalu. Tetapi hidup kita bersama dengan Tuhan terus senantiasa sampai kepada surga yang mulia. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita melihat begitu banyak. Tetapi ingat, kita boleh menaklukkan yang lain. Tetapi kerap kali kita nggak menaklukkan wabah, kita ditaklukkan wabah. Penyakit kita ditaklukkan penyakit, saudara. Kita menganggap sepertinya badai tidak bisa berlalu. Kerap kali yang kita taklukkan apa? Kerap kali kita menaklukkan Tuhan, itu yang salah dalam hidup kita. Kita boleh menaklukkan apa yang ada, yang ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan setan pun harus takluk. Oleh sebab itu, Yesus turun jadi manusia. Dan setan takluk di bawah kakinya. Yesus yang sebagai manusia. Luar biasa. Tetapi saudara, manusia tidak boleh menaklukkan Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku nggak menaklukkan Tuhan. Tetapi kerap kali kita sudah menaklukkannya. Kita memerintah dengan seenaknya. Kita kecewa dengan seenaknya. Kita menyalahkan dengan seenaknya. Kita coba mengatur Tuhan dalam hidup kita. Oh, saya tidak mengatur Tuhan. Mengatur suami, mengatur pendeta. Saudara, hati-hati. Kerap kali tanpa sadar, gereja Tuhan sudah diatur kiri kanan oleh orang-orang. Bukan lagi diatur oleh Tuhan. Loh, saya tidak ngatur. Kerap kali pendeta juga, saudara. Gereja bukan diatur oleh Tuhan, tapi diatur oleh orang kaya. Diatur oleh hawa nafsunya. Diatur oleh seleranya. Diatur oleh ambisinya. Itu berarti Tuhan sudah ditaklukkan menurut dia. Hari ini tidak mungkin. Karena Tuhan itu adalah Tuhan. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan apa yang ada. Tapi kita tidak pernah diberi kuasa untuk menaklukkan yang memberikan kuasa kepada kita. Oleh sebab itu kita harus takluk kepada yang memberikan kuasa menaklukkan itu. Kalau kita tidak takluk kepada Tuhan yang memberikan kuasa menaklukkan kepada kita, maka kita tidak akan punya kuasa itu lagi. Seorang pejabat ketika dia diberi kuasa oleh seorang raja, diberi amanat, maka orang itu dia akan sujud. Takluk dulu sehingga diberikan kuasa itu. Sehingga dia memberi amanat itu, membawa amanat itu. Dan dia pergi kepada rakyatnya atau kepada jenderal lainnya. Dan semuanya takluk. Bukan karena dia yang hebat. Karena dia takluk akan raja itu. Sehingga dia membawa amanat itu. Dan semuanya takluk. Karena amanat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kita bisa mengusir setan. Kita bisa melakukan mujizat. Ingat itu saudara. Bukan dari kita. Itu amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sombong. Ketika kita sombong, menjadikan diri kita menjadi seperti Tuhan. Puji Tuhan. Saya ajak saudara untuk melihat firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 2. Ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Bedanya apa kita, saudara, dengan Yesus yang telah jadi manusia? Kita diberi kuasa untuk menaklukkan ciptaan. Untuk burung di udara. Tetapi bukan para malaikat yang di langit. Tetapi Yesus di bumi, di bawah, dan di atas. Kita hanya cuman yang ada di bumi. Dan mungkin juga yang setan-setan. Tetapi kita tidak bisa yang di atas.
Kita harus cari Tuhan. Hidup harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu poin yang ketiga. Badai pasti berlalu. Katakan badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Haleluya. Poin yang keempat kita lihat. Yaitu prioritas. Prioritas. Matius 6 ayat 33. Saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa. Prioritas. Apa yang menjadi kekuranganmu? Apa yang menjadi keinginanmu? Apa yang menjadi kebutuhanmu? Apa yang sudah hilang dalam hidupmu? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang hilang, yang kau inginkan, yang tidak ada, oleh kemurahan Allah, itu akan diberikan kepada kita. Prioritas itu penting dalam hidup ini. Banyak orang hanya bicara tentang fokus. Karena fokus, betul fokus itu bagus. Saya mesti fokus Pak. Tetapi dia tidak tahu prioritas. Kerap kali di dalam pekerjaannya dia fokus. Dia berbuat jahat kepada banyak orang. Karena tidak ada prioritas. Mungkin dia berhasil. Ya saya tidak tahu berhasil, mungkin menipu orang atau dia kaya memang berhasil, saya tidak tahu. Tetapi kalau tidak ada prioritas, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak ada gunanya. Saya selalu menjumpai banyak teman-teman, orang-orang yang saya layani. Dia punya fokus, dia selalu bicara fokus, ngomong sama saya fokus. Apa? Ya fokus yang dia mau. Bisnis dia mau, mama makan dia mau, harta dia mau, jabatan ya difokus. Dengan segala cara akhirnya dia dapat. Tapi dia tidak punya prioritas. Siapa dulu yang harus dikerjakan? Sehingga mereka menyimpang dari jalan yang benar. Seperti Bileam. Tetapi kita tidak boleh. Prioritas. Ada prioritas, pasti ada fokus. Karena prioritas itu membutuhkan fokus juga. Tetapi kalau fokus belum tentu prioritas. Itu prioritas bagian dia sendiri. Menurut dia, tapi bukan secara susunan firman Allah. Saudara dikasihi Tuhan, oleh sebab itu keputusan yang benar seperti mutiara. Tentukan sendiri saudara, pilihanmu hari ini. Engkau mau memprioritaskan ini atau memprioritaskan itu atau memprioritaskan Tuhan dan firman Allah. Kita harus memutuskan sendiri. Tidak ada yang bisa mempengaruhi. Pendeta hanya bicara, firman hanya bicara. Manusia sendiri saudara yang dia punya pilihan. Segala keputusan pasti saudara ada untung rugi dan mengandung risiko. Saudara harus mengambil satu keputusan. Mau ikut sana, saudara mau ikut Lot, ada risiko, ada untung rugi. Saudara mau ikut Abraham, ada untung rugi. Saudara mau meniru siapa saja, saudara ada untung rugi. Pilihan ada di tangan kita hari ini. Keputusan ada di tangan kita. Jangan salah saudara. Keputusan yang benar seperti mutiara. Puji Tuhan. Rahab seorang pelacur di kota Yeriko. Sementara Yeriko hendak dihancurkan. Rahab menolong orang Israel. Akhirnya Rahab sendiri diselamatkan. Ketika Yeriko hancur, dihancurkan, Rahab diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, Rahab itu juga kemudian dinikahi orang Israel. Dan dialah menjadi nenek moyang daripada Daud dan kemudian Yesus Kristus. Orang biasa, perempuan biasa, perempuan yang berdosa. Dia mungkin di awal dia mengambil keputusan salah. Keputusan merusak hidupnya, masa depannya. Tetapi keputusan kedua, dia tidak salah. Dia cari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Tuhan mengubah dari seorang
yang tidak berguna, perempuan biasa, menjadi nenek moyang Daud, nenek moyang Yesus, itu tidak mudah Bapak Ibu. Dan dia bukan orang Israel, tetapi Tuhan angkat karena keputusan yang tepat. Keputusan yang benar. Hari ini mungkin Yeriko kita akan hancur. Kita mau cari Tuhan? Atau kalau kita mau menyayangi Yeriko ini? Atau kita mau hancur bersama dengan Yeriko? Atau kita mau diselamatkan ketika Yeriko itu hancur? Masalah, saudara, boleh ada. Bisnis mungkin sementara boleh tutup. Atau mungkin saudara ngomong hancur. Tetapi ingat, masa depanmu tidak akan hancur. Puji Tuhan. Ingat itu. Belum berakhir. Dikatakan poin ketiga, badai pasti berlalu. Belum berakhir. Walaupun mungkin segala sesuatu, usaha kita, bisnis kita hancur. Tetapi masa depan kita belum hancur. Sekaranglah ditentukan keputusan yang benar. Keputusan yang benar. Rahab, saudara melihat itu. Juga kita melihat juga Rut. Dia mengambil keputusan yang benar. Ketika ditawari Naomi, dia berkata, Naomi berkata, pulanglah ke bangsamu, ke Allahmu. Aku sudah tua. Anakku dan suamimu itu sudah mati. Aku tidak mungkin melahirkan dan kawin lagi. Seandainya pun bisa, berapa lama kamu harus menunggu? Kembalilah kepada bangsa dan kepada Allahmu. Tetapi Rut berkata, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, di situ aku. Tidak ada yang bisa memisahkan antara aku dan engkau, kecuali kematian. Rut mengikuti orang Moab, ikut dengan Naomi. Akhirnya keputusan Rut, dia menikah dengan Boaz dan melahirkan Obed. Dan kemudian juga Obed punya anak namanya Isai. Isai punya anak namanya Daud. Dan di situ kita melihat Yesus juga turun dari keturunan ini. Seorang Moab yang sudah gagal, ditinggal mati suami, tidak punya anak. Dia tidak memalingkan mukanya dari Allah. Dia justru mengikuti Allah semakin kuat. Dia tidak kembali kepada dunia. Tetapi dia tetap komitmen kepada Tuhan. Allahmu, Allahku, aku tidak kecewa. Walaupun masa depanku sepertinya suram. Bangsamu, bangsaku. Tidak ada yang bisa memisahkan antara engkau dan aku, kecuali kematian. Saudara, kesulitan apapun yang dialami oleh Rut, oleh Naomi, pahit sekali. Suaminya mati. Dia orang Moab. Tapi dia tetap kembali. Dia ikut. Dia tidak kembali ke jalan yang lama, ke Moab. Dia pergi ke Bethlehem, rumah roti, rumah Allah. Carilah kerajaan surga dan kebenaran lebih dahulu, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, haleluya.